Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gua bisa diajak collab bareng Vicky Naki. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Akwilas Room. Sorry nih udah lama banget kayaknya Akwilas Room nggak upload video ke YouTube lagi ya guys ya. Bukan karena nggak mau, bukan karena malas, bukan karena nggak cinta kalian, bukan. Qadarullah ya. Karena editor gua ternyata mengidap COVID guys ya. Tapi alhamdulillah saat ini udah kondisinya jauh lebih baik. Kita harus rekaman lagi nih guys ya. Karena gua udah kangen banget sama kalian guys ya. Semoga kalian juga kangen guys. Kali ini untuk melepas rindunya Akwilas Room sama kalian guys ya. Begitu pula dengan ya mungkin kalian ada juga yang nungguin kali ya. Kali pesimis banget sih gue. Akhirnya Akwilas Room memilih untuk membahas kembali yang menjadi identitasnya Akwilas Room guys ya, yaitu Criminal Stories. Akwilas Room udah milih dari sekian banyak kandidat. Wah, kandidat kesannya positif. Padahal ini negatif yang lagi dibawa. Jangan ditiru guys ya. Ya, pokoknya intinya Akwilas Room memutuskan untuk membawa satu kisah yang cukup legend menurut Akwilas Room ya. Kenapa Akwilas Room bilang kasus ini adalah kasus yang cukup legend di Indonesia? Karena pelakunya nih ya menjadi penerima hukuman atau vonis penjara seumur hidup paling muda di Indonesia ya. Ya, nggak layak untuk ditiru sih guys ya. Pasti lu penasaran banget, tapi mungkin udah ada juga yang nerka-nerka nih. Kira-kira kasus apa nih yang mau dibahas Akwilas Room ya? Oke, makanya lu jangan kemana-mana. Tetap simak videonya sampai habis guys, karena bakalan seru bingit. Udah pokoknya tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja mulai ke videonya. Melucut. Oke guys, sebelum kita masuk dan membahas profil dari korbannya ya, yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini, Akwilas Room mau mengucapkan bela sungkawa yang setulus-tulusnya. Karena gue berharap ya dengan adanya video ini bisa menjadi banyak pelajaran, bahan edukasi buat kalian yang masih pada muda-muda, yang masih pada cinta-cintaan monyet ya. Karena latar belakang dari kasus ini cukup sangat receh banget buat gue guys ya. Dan gue mengajak untuk kalian semua ikut mendoakan untuk korbannya supaya arwahnya bisa diterima di sisinya yang terbaik ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ade Sarah Angelina Suroto adalah seorang gadis muda yang masih berusia 19 tahun saat kejadian guys. Dan Ade Sarah ini adalah seorang gadis yang lahir pada 21 Juli 1995 guys ya. Ade Sarah merupakan anak satu-satunya atau anak tunggal ya dari pasangan Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth Diana guys ya. Dimana Ade Sarah juga dikenal sebagai alumnus dari SMA N36 Jakarta, dan dia itu waktu sekolah tuh dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah, periang. Setelah dia lulus dari SMA N36 Negeri Jakarta guys ya, Ade Sarah kemudian memilih untuk berkuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi. Selain dia kuliah juga nih guys ya, dia juga ngambil kursus di Goethe Institut Jakarta guys ya, dimana dia mengambil kursus bahasa Jerman ya. Nah, semasa si Ade Sarah ini sekolah di SMA N36 Negeri Jakarta guys ya, dia ini biasa namanya remaja pada umumnya kan ya, mulailah tuh ya cinta-cintaan, kenal sama cowok ya. Dan naasnya nih Ade Sarah ini kenalan sama salah seorang cowok yang bernama Hafiz, dan ini sempat menjadi mantan kekasihnya gitulah semasa SMA. Dia sempat berpacaran dengan si Hafiz ini selama 1 tahun guys. Karena adanya perbedaan ideologi ya, agama dalam hal ini ya, si Ade Sarah ini kemudian harus putus dengan Hafiz ya. Sebenarnya putusnya baik-baik aja. Ade Sarah tuh menganggap Hafiz itu sebagai teman aja gitu, mantan sekaligus teman gitu. Cuman setelah putus dengan si Hafiz ini, memang kebetulan Ade Sarah ini punya kenalan cowok lain. Sementara si Hafiz juga sebenarnya udah move on nih ya. Move on dalam kata lain sebenarnya. Dia punya pacar juga yang kemudian dia pacari dengan nama Ashifa yang adalah alumnus dari SMA N36 Negeri Jakarta juga. Ya jadi mereka tuh bisa dibilang semuanya di sekolah yang sama ya, SMA Negeri 36 Jakarta guys ya. Nah, ternyata Hafiz yang udah pacaran sama Ashifa nih mungkin kurang menemukan kasih sayang atau kebahagiaan, sehingga setelah si Hafiz ini pacaran sama Ashifa pun dia masih terus berusaha mendekati si Ade Sarah guys. Ya kayak chatting-chatting gitu, ngajak-ngajak balikan, ngerayu-rayu. Terus kalau dikacangin sama si Ade Sarah nih, si Hafiz tuh suka marah-marah kasar banget. Bahkan nih ya, menurut pengakuan teman-temannya yang berteman sama si Hafiz dan si Ade Sarah juga di media sosial tertentu ya, ya udah kita bahas aja Twitter gitu ya. Si Hafiz ini tuh hobi banget memaki-maki dan berkata kasar kepada Ade Sarah di aplikasi Twitter tadi guys ya. Hal inilah yang membuat si Ashifa juga menaruh sakit hati sama si Ade Sarah nih. Padahal nggak salah si Ade Sarahnya, lakinya aja yang kegatelan nih kan ya. Atau mungkin juga si Ashifanya yang kurang memuaskan.
Atau bisa jadi bahkan ya si Ashifanya sendiri yang kurang bisa menarik hatinya si Hafiz supaya benar-benar berpaling sama dia. Bisa jadi juga sih karena memang mereka ini masih remaja, masih ababil 19 tahun guys ya. Bisa jadi juga mereka emang ya masih rada-rada pencarian jati diri gitu. Kayaknya cinta itu pasti jadi pasangan gitu. Tapi nih guys ya, ini gue ngebahas yang kayak gini mulu, kayaknya latar belakangnya cinta monyet, kesannya kayak gue benci banget sama cinta monyet, dan gue kayak nggak pernah ngerasain cinta monyet, kayak gue dilahirin langsung segede bagong gini aja gitu kan, kayak nggak mungkin ya. Gue juga pernah guys ngalamin cinta monyet ya, tapi karena badan gue gede ya cinta gorila lah ya. Balik lagi ke topik dah ya, udah ngalor ngidul kesono kemari gue nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas nih si Apis ini nggak bisa move on dia, jadi dia masih nerorin si Ade Sara buat ngajak balikan, dan Ade Sara ternyata memang bukan tipikal cewek yang mudah untuk begituin gitu loh. Si Ade Sara ini bersikap sangat dingin kepada si Hafiz setelah jadi mantan pacar. Ya secara Ade Sara juga udah punya kekasih lainnya guys. Setelah berjalan cukup lama drama-dramaan cinta monyet tadi nih guys ya, dan semakin banyaklah perasaan iri, hasad, dan dengki di hatinya Ashifa juga, yang mana dia menjadi pacarnya Apis tapi hanya memiliki fisiknya saja, batinnya tidak kayak lagu Nah kondisi ini nih sebenarnya juga dilatar belakangi ya karena si Ashifa ini udah sering banget mergokin si Hafiz yang emang kegatelan orangnya nih Dia udah beberapa kali ketahuan ngechat si Ade Sara ngajak balikan. Ashifa tuh kayak ngerasa sering banget dibohongin sama si Hafiz ya. Padahal kan nih ya, ini mereka kuliah udah di tempat yang berbeda, udah nggak di SMA 36 tadi nih, udah nggak bareng-bareng, masih aja dikepoin. Jadi setiap si Ashifa ini mergokin Hafiz ini ngubungin Ade Sara nih, Ashifa tuh kan pasti marah ya. Cewek mana yang ngelihat cowoknya kagak marah kalau ngedeketin cewek lain, apalagi ini mantan. Ya udah ditanyain, kamu hubungin Ade Sara ya? Si Hafiz selalu ngelak tuh. Enggak kok yang, aku tuh cuman ada butuh sedikit aja sama dia. Alibi cowok biasa, modus buaya. Sampai akhirnya si Hafiz untuk membuktikan ke si Ashifa, dia bilang sama Ashifa, ya udah kita temuin Ade Sara deh, biar kamu lihat sendiri, biar kamu tahu sendiri gimana aku sama dia tuh udah jauh, udah putus. Dia juga udah diemin aku. Kita akan masuk ke kronologi di mana kasus ini terjadi guys ya. Check it out. Tiba di hari Senin pada tanggal 3 Maret 2014 di mana Ade Sara ini berpamitan kepada kedua orang tuanya, yaitu Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth Diana. Bu, aku mau les, jadi kan karena malam lesnya gitu ya, jadi aku kayaknya pulangnya bakalan nginep di rumah temenku deh. Diizinkan begitu aja. Ya udah, hati-hati nak. Ya udah, Ade Sara akhirnya bilang dulu ke temennya nih. Untungnya di sini guys ya, untungnya dia bilang ke temennya, nelpon temennya bilang, sorry nih, gue kayaknya rada telat datang ke tempat les karena gue harus ketemu dulu sama mantan pacar gue dan pacarnya mantan gue. Itu kata kuncinya guys ya. Dan akhirnya pada tanggal 4 Maretnya, tadi kan izin di tanggal 3 Maret ya, sehari kemudian, nah ketika dalam perjalanan tepat pukul 9 malam saat itu ya, Ade Sara ini baru menunggu kereta di stasiun Gondang Dia, dimana dia dihubungi oleh Hafiz dan Ashifa yang memang sebenarnya udah janjian mungkin siang atau sorenya gitu ya. Ya udahlah, si Ashifa akhirnya menyamperin si Ade Sara dan bilang minta tolong gitu, kayak memelas gitu wajahnya guys ya. Terus si Ade Sara nanya mana Hafiznya. Hafiz ada di mobilnya, dia nggak mau sama aku lah, pokoknya intinya kayak dia ngusir aku, suruh aku pergi dan sebagainya. Ayolah temenin. Ade Sara tuh udah ngerasa kayaknya janggal gitu, kenapa lu yang berantem, gue yang disuruh ngelerai gitu kan, kayak nggak masuk akal banget gitu ya. Buat apa juga, urusan gue apa gitu. Ade Sara mengungkapkan hal itu kepada si Ashifa saat itu, sampai akhirnya Ade Sara ini percaya dengan aktingnya si Ashifa tadi. Dan ditambah Ade Sara tahu perangai si Hafiz karena pernah jadi mantannya selama 1 tahun guys ya. Perasaan sesama wanita gitu mungkin ya. Ade Sara akhirnya menyamperin lah si Hafiz di dalam mobilnya. Dan mulailah si Ade Sara ini masuk awalnya untuk melerai berantemnya si Ashifa sama si Hafiz, tanpa punya firasat apa-apa kepada mereka. Dan Ade Sara ini mulai meraih si Hafiz supaya nggak usah marah lagi sama Ashifa. Malah tiba-tiba guys si Hafiz meledak. Tambah marah dia, tiba-tiba bilang, lu siapa, lu nggak usah ikut-ikut, udah lu mantan gua doang yang kayak gitu. Si Ade Sara kan akhirnya jadi bingung sendiri lah, gue kan diminta tolong sama ceweknya gitu, kok tiba-tiba gue yang disalahin. Ade Sara juga sempat adu mulut di situ dengan si Hafiz dan si Shiva ini ya. Cuman yang aneh nih, tiba-tiba Shiva juga jadi kayak belain si Hafiz lah. Makin bingung Ade Sara dong, ya kan, kayak lalu kan tadi minta gue nolongin nih, gue udah tolongin, lu malah nyalain gue juga gitu, kayak disangkanya gue ikut-ikutan gitu loh. Dan hal inilah yang juga kemudian memulailah percecokan di antara mereka, sampai akhirnya si Ashifa ini merangkul badan Ade Sara dari belakang jok mobil tempat si Ade Sara ini duduk, dipegangin lah itu erat-erat, dan tiba-tiba langsung si Hafiz mukulin Ade Sara tanpa sebab musabab yang jelas. Nah sebenarnya Ade Sara udah berontak-berontak di situ, udah berusaha untuk melepaskan dirinya, tapi apa daya, tenaganya dia tuh nggak sekuat yang ngebekep dari belakang, dipukul
dipukul, dijambak, dicekik, dicakar. Nah, selama penyiksaan itu berlangsung ya, si Hafiz juga tetap menjalankan mobilnya yaitu Kia Visto. Mulai dari stasiun Gondang Dia tempat dia ngejemput si Ade Sarah tadi, dia jalan lagi ke Menteng, Cempaka Putih, terus ke Rawamangun, Cawang, Taman Mini, balik lagi ke Rawamangun. Pokoknya muter-muter tuh. Selama itu juga Ade Sarah tuh disiksa. Ya pokoknya masih banyak lagi penyiksaan yang diberikan si Hafiz dan si Ashifa kepada Ade Sarah guys ya. Untuk kalian kalau yang mau lebih jelasnya kalian baca sendiri lah. Karena buat gua harus punya batasan untuk mana yang nggak bisa gua jelasin di sini. Mereka juga membawa alat untuk menyiksa si Ade Sarah memang dari awal ya, yaitu stand gun atau kejut listrik kayak gimana, kayak gini. Yang jelas nih ya, si Ashifa tuh di strum, ya udah pingsan. Nah ketika pingsan ini nih, dengan polosnya si Ashifa mungkin niat awalnya nggak mau sampai ngebunuh tuh enggak. Dia cuman supaya si Ade Sarah ini nggak meronta atau teriak ketika dia sadar nanti. Jadi dia kepikiran untuk menyumpal mulutnya si Ade Sarah dengan sesuatu. Ya udah tanpa pikir panjang dia lihat-lihat di dashboard mobil ada kertas, digumpel-gumpel lah itu kertas, dimasukin dong ke mulutnya Ade Sarah. Namanya orang pingsan kan nggak bisa ngelawan gitu kan, dimangapin mulutnya, dimasukin sumpel terus sampai bener-bener disumpel ya, yang sampai bener-bener nggak bakalan lu bisa keluarin lepehin gitu, enggak. Nah ternyata nih ketika pingsan tadi harusnya Ade Sarah ini jalan nafasnya bisa lewat hidung dan mulutnya, karena disumpelin kertas tadi guys ya. Akhirnya jalan nafasnya si Ade Sarah ini terputus karena sobekan-sobekan kertas dari yang disumpelin ke mulutnya itu ternyata guys ada yang nyumbat tenggorokannya. Biar kata lu napas lewat mulutnya, tetap aja lewatnya tenggorokan. Lah kalau tenggorokannya kesumpel, bagaimana napasnya? Ya udah Ade Sarah meregang nyawa tanpa diketahui oleh si Hafiz dan si Ashifa pada awalnya. Tapi kemudian mereka tersadar ketika mereka nungguin, lah kok nih si Ade Sarah kagak bangun-bangun nih. Ya tadinya dia ngelihat mungkin masih ada nafasnya gitu ya, perutnya turun naik misalnya, atau masih ada gerak-gerak sedikit-sedikit gitu. Ini bener-bener udah diem, kaku. Mungkin mereka saat itu langsung kayak lemes juga sih, pastilah. Kecuali kalau dia udah bener-bener psikopat ya, lain cerita mungkin. Tapi ya udah terjadi, udah meninggal, bingung mereka akhirnya. Ya kedua pasangan muda ini, si Hafiz dan Ashifa akhirnya muter-muter lagi tuh ya. Di jalan aja pakai mobil itu muter, bingung dia mau dibuang kemana ini jasadnya si Ade Sarah. Nah selama proses dia kebingungan ini, mereka berdua kebingungan mau dibuang di mana jenazahnya Ade Sarah ini ya, mereka tuh secara sadar nggak sadar udah nyetir tuh kelilingin kota Jakarta guys. Ya mulai dari Gondang Dia tadi ke Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, balik lagi Rawamangun, pokoknya muter aja sampai ke Bekasi dan sebagainya. Pokoknya dia jalan terus bingung mau dikemanain. Sampai akhirnya nih ya, ini udah mulai pertanda alam muncul nih guys ya. Matilah itu mobilnya si Apis ya, mungkin entah karena mobil udah tua juga atau gimana, gua nggak ngerti lah ya, udah busuk mungkin mesinnya ya. Di jam 12:30 pagi, ya malam atau pagi lah ya guys ya, pokoknya lu terserah lu ya. Nih mobil mogok untuk pertama kalinya di depan apartemen ITC Kemayoran guys ya. Si Hafiz juga masang muka poker face, dia turun dari mobilnya ya, manggil supir taksi yang mungkin kebetulan mangkal di sekitaran situ. Dipanggil lah tuh supir taksi ngedeketin mobilnya si Hafiz, minta tolong dijamperin akinya ya. Akinya mobil si Hafiz ini bermasalah nih guys. Dijamper lah akinya, di starter bisa nyala kemudian. Udah lega tuh si Hafiz awalnya kan. Jalan kagak lama mati lagi tuh mobil. Akinya bermasalah lagi. Dia nyari lagi pengendara lain, masang muka poker face lagi kayak nggak bawa apa-apa gitu kesannya. Nyetopin mobil orang, minta tolong dijamperin, nyala lagi jalannya, nyala lagi mobilnya, terus mereka jalan lagi, nggak lama lagi mati lagi mobilnya, sampai 3 kali mati guys. Ya mungkin karena dia udah kehabisan akal, malu juga minta tolong, atau mungkin takut ketahuan juga kalau dia minta tolong terus gitu, takut dicurigain lah. Akhirnya si Hafiz ini nelpon salah seorang temannya guys ya, untuk membawakan aki baru untuk mobilnya. Karena temen mungkin yang niatnya baik kan, nolongin temen yang lagi kesusahan kan. Akhirnya temannya ini nyusulin di mana tempat si Hafiz ini berhentikan mobilnya karena mogok tadi guys ya. Sampai di sana temennya ini ngasihin aki. Begitu si Hafiz lagi masangin aki barunya tadi nih guys ya, nah, temennya ini sempat ngelihat ke kaca jendelanya mobil si Hafiz tadi, dan dia ngelihat ada sesosok wanita yang kayak terbujur kaku di kursi belakang mobilnya tadi, cuman ditutupin sama pasmina mukanya nih guys, nggak kelihatan ya. Ya kan temennya bingung dong, itu siapa? Dia nanya lah ke si Hafiz kan, "Weh Pis, itu siapa Pis? Kok ada di mobil lu?" gitu kan. Si Hafiz sempat nengok ke belakang ngeliat, oh itu jenazah. Ngomongnya tanpa rasa bersalah sama sekali guys ya. Ngomongnya nggak ada panik-paniknya, pokoknya ya datar banget ngomongnya gitu kan. Ya temennya nggak percaya, nganggap si Hafiz itu bercanda. Siapa juga yang percaya? Lu kalau nanya ke orang terus yang lagi bawa mayat gitu kan, mukanya datar begitu, jawabannya datar aja, kayak nggak ada rasa takut dan sebagainya. Ya temennya nggak percaya lah, dia pikir tuh
Ya itu temannya si Hafiz yang lain, mungkin dia bawa cewek lain gitu atau siapalah, itu lagi tidur gitu loh. So, makanya ditutupin pasmina mukanya. Sampai akhirnya pada jam 11 siang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2014 nih, mobilnya si Hafiz ini kemudian udah normal lagi jalannya guys ya. Mereka melanjutkan perjalanannya membawa jenazahnya Ade Sarah. Dan sekarang nih mereka fokus untuk di mana mereka mau membuang jenazahnya Ade Sarah. Kalau tadi mereka masih fase kebingungan, sekarang nih udah kita buang deh. Sampai akhirnya nih ya, mereka berdua, si Hafiz dan si Asyifa ini udah memutuskan untuk membuang jenazahnya Ade Sarah di pinggir ruas tol ya, kilometer 41 Jalan Tol Bintara Bekasi Timur guys ya. Digeletakin aja di pinggir jalan tolnya, nggak berusaha ditutupin, disembunyiin, enggak, digeletakin kayak bener-bener buang sampah plastik aja gitu ya. Nggak ada otak, nggak ada hati, nih udah jelas ini. Mereka membuang jenazahnya Ade Sarah ini pada pukul 4 pagi guys ya. Di mana-mana orang jam segitu udah siap-siap sholat subuh ya. Lah ini mereka berdua malahan buang mayat. Ya Allah ilah ya, bener-bener ini bocah deh berdua deh ya. Ya akhirnya jenazahnya Ade Sarah ini ditemuin oleh salah seorang petugas derek yang biasa muter-muter di jalan tol itu guys ya. Siap-siap ngederek mobil yang mogok-mogok gitu ya. Jam 5-nya ketemu jenazahnya, emang karena nggak diapa-apain, bener-bener digeletakin gitu aja. Oke guys, sekarang kita masuk ke proses penyelidikan jenazahnya Ade Sarah waktu pertama kali ditemuin. Meluncur. Jasad Ade Sarah setelah ditemukan pertama kalinya pada tanggal 5 Maret jam 5 pagi oleh petugas derek yang bernama Didin Hermansyah. Akhirnya jenazah ini dilaporkan oleh beliau ya kepada petugas tol lainnya. Dan kemudian petugas tol yang dilaporkan oleh Pak Didin tadi nih ya melaporkan ke pihak kepolisian tentunya. Dan pihak kepolisian datang lalu langsung mengidentifikasi jenazah milik siapakah ini. Yang pertama kali menarik perhatian polisi dari jenazah tersebut adalah ini wanita yang masih sangat muda dan menggunakan gelang Java Jazz guys. Jadi dari gelang itu juga kemudian dilanjutkan lagi pencarian, diambil sidik jarinya Ade Sarah saat itu, terus ditemukan juga IKTP dengan nama Ade Sarah Angelina Suroto. Ya udah, habis itu ditelusurin lebih lanjut, dihubungi pihak keluarganya, ya benar akhirnya keluarganya baru bisa mengkonfirmasi bahwasannya itu adalah benar jasad anak mereka, yaitu Ade Sarah Angelina Suroto. Nah, berdasarkan hasil otopsi dari pihak kepolisian ditemukan fakta bahwasannya jenazah Ade Sarah ini meninggal dunia karena dia tidak bisa bernafas diakibatkan oleh potongan-potongan kertas yang masuk ke dalam tenggorokannya dia, sehingga itu menyebabkan jalan nafas si Ade Sarah ini benar-benar terkunci rapat dan tidak bisa bernafas sama sekali. Dan selain potongan kertas yang menyumbat tenggorokannya juga ditemukan juga luka fisik yang bukan main-main ya, banyak ini ya luka-luka lebam. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian nih guys ya, akhirnya bermunculan saksi-saksi yang ya tahu mengenai keadaan terakhirnya Ade Sarah nih guys ya. Lu inget kan ya di awal tadi gue sempet nyinggung bahwasannya Ade Sarah ini sempet nelpon salah satu temen lesnya karena harus bertemu dengan mantan pacarnya dan pacar mantannya. Akhirnya temen lesnya si Ade Sarah ini juga ikut memberikan kesaksian ke kepolisian bahwasannya terakhir kali Ade Sarah ini bisa dikontak atau memberikan informasi adalah dia ini nemuin mantan pacarnya guys, dengan rasa tidak ada salah macam-macam dan sebagainya. Dan mereka tuh mencoba-coba untuk berkamuflase bak bunglon gitu ya, si Hafiz dan si Asyifa ini guys. Dia ini bener-bener kayak sok-sok ikutan ngerasa berbelasungkawa gitu, gila loh. Karena kan viral nih ya beritanya si Ade Sarah saat itu ya di 2014 tuh bener-bener banyak stasiun televisi yang ikut meliput kejadiannya si Ade Sarah ini, penemuan jenazahnya gitu kan, rame dah pokoknya tuh geger Indonesia guys ya. Hafiz sama si Asyifa ini kayak kompak banget, serempak di waktu yang hampir bersamaan mereka mengirimkan tweet duka cita gitu guys ya. Ya cuman untungnya udah ada duluan kesaksian dari teman lesnya Ade Sarah yang menginformasikan ke pihak keluarga Ade Sarah dan pihak kepolisian bahwasannya dia tahu nih Ade Sarah ini nemuin mantan pacarnya, which is mantan pacarnya itu adalah si Hafiz. Kemudian penyidikan kepolisian makin mengerucut ke si Hafiz tadi nih. Dicari bukti-buktinya ternyata bener si Hafiz yang kemungkinan besar telah membunuh si Ade Sarah tadi guys ya. Ya udah sampai akhirnya si Hafiz ini ditangkap ketika dia pura-pura ngelayat gitulah, datang ke rumah duka yaitu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Dia langsung ditangkap sama polisi. Mamam kau ya. Nah di tempat yang berbeda nih ya, pacar hilafnya si Hafid ya, pacar hilaf ya pokoknya nih karena berdua kan hilaf lah ya, mereka melakukan kegiatan seperti ini ya. Akhirnya Asyifa ini juga ikut diringkus pihak kepolisian karena diduga terlibat dengan kasus pembunuhannya Ade Sarah juga. Dan mirisnya lagi nih ya,
si Ashifa ini ditangkap ketika si Ashifa lagi ikut perkuliahan di kampusnya, yaitu Kalbis Institute. Nah, setelah mereka ditangkap berdua, akhirnya mereka udah mulai rame dibicarakan di semua media sosial. Menghebohkan banget karena pelakunya masih muda, guys. Yang meninggal pun korbannya masih muda, usia 19 tahun. Nah, ternyata setelah diselidiki lebih dalam, ditanyain sama polisinya ya, di BAP gitu, lu ngapa bunuh Ade Sarah? Dijelasin sama si Hafiz bahwasannya Hafiz ini punya motif dendam, punya motif sakit hati karena permasalahan cinta-cintaan. Kan cinta tuh di mana-mana tuh membawa kedamaian, lah ini malah membawa kematian. Damai sih, tapi selamanya gitu kan, guys. Nah, Ashifa nih ya, yang tadinya cinta mati sama si Apis ya, yang kayak dia udah rela ngelakuin apa aja untuk demi membantu pacarnya ini, kayak gitu-gitulah ya, sampai ngebunuh orang ikutan juga lagi. Dia telatnya sadar, kayak baru kebuka matanya kali ya. Kalau nih cowok kagak ganteng-ganteng amat, sorry tuh saya nih, mohon maaf nih. Terserah kalau ada yang bilang ganteng ya mungkin gitu, gue nggak tahu. Tapi kalau buat gue pribadi sih, kayaknya nggak terlalu wah banget juga gitu. Ashifa akhirnya memutuskan hubungan pacaran dengan si Hafiz ini. Mereka putus di pengadilan. Nah, astaga tuh, di mana-mana mah tadinya kan si Ashifa tuh mikirnya kalau dia udah ngasih pelajaran ke si Ade Sarah nih, ya bahkan kalau Ade Sarahnya meninggal, dia pikir bakalan dia bareng sama si Hafiz gitu. Kawin, nikah, punya anak, hidup bahagia gitu. Tak kagak, putus. Pokoknya nih buat anak-anak karang nih ya, yang masih pada ABG ya kan, gue berasa tua banget gue, gila loh. Yang jelas nih ya, gue pengen ngasih pesan sedikit lah ya buat kalian ya. Gunain otak juga kalau lagi pacaran, jangan main hati doang. Ya kan ujung-ujungnya kalau kayak gini nyeselnya ya udah telat. Jangan kayak gitu-gitu amat lah ya. Cari cowok, lu masih banyak banget cowok ya. Yang buat cowok juga sebaliknya begitu nih. Jangan gara-gara cewek dibela-belain, emak lu, bapak lu disepelein, jangan ya tong ya. Emang kata orang juga emang cinta itu buta lah, bener. Itu mah gue juga tahu ya. Tapi logika lu juga kudu jalan tong. Buset, jangan gara-gara buta logika lu juga berhenti, kagak. Nah, sekarang kita balik lagi dah ya. Gue kagak mau berasa tua-tua banget, gue ngasih nasihat mulu. Bener-bener udah kayak hidup gue bener aja ya kan. Kita balik aja langsung ke topiknya ya, dimana Ashifa dan Hafiz ini udah telat banget untuk menyesali perbuatannya. Karena apa? Karena pada awal persidangan mereka ini dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup, guys ya. Nah, pertama tuh mereka divonis 20 tahun. Lah, dengar hukuman 20 tahun aja nih ya, si Ashifa nih sampai lemes-lemes kejer-kejer nih. Nangis kayak ngerasa, aduh gua keluar-keluar tuwir ya kan. Ya, mereka masuk usia 19, kalau 20 tahun 39 baru keluar lah. Belum kawin 39. Tapi ternyata guys, kagak berhenti sampai situ kisah sedihnya ya. Sejalan dengan apa yang mereka lakukan, kesadisan yang sudah mereka lakukan, terlepas dari itu hilaf atau tidak, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat ya guys ya. Dimana di kemudian hari nih ya, di tingkat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Indonesia memutuskan untuk menerima tuntutan jaksa penuntut umum, mengajukan banding supaya hukuman itu lebih diperberat lagi, karena ini nggak adil kalau cuma dihukum 20 tahun gitu. Menurut penjaksa ini ya, bukan menurut gua nih. Diterimalah kasasi tersebut, yang dimana akhirnya hukuman untuk si Ashifa dan si Hafiz ini direvisi guys. Yang tadinya 20 tahun jadi kapan? Jadi seumur hidup guys ya. Bagaimana kagak kejar-kejar dah tuh si Ashifa ya. Dengar 20 tahun aja udah kelojotan. Lah sekarang ini seumur hidup. Duh, ngapa sih ya? Kau jadi begini amat ya cinta ya? Jangan dah. Udah, makanya lu yang jomblo jangan sedih-sedih amat dah ya. Mendingan jomblo kalau kayak begini mah. Nah, setelah Mahkamah Agung merevisi hukuman untuk si Hafiz dan si Ashifa ini pada tanggal 9 Juli 2014 ya, ini si Ashifa sama si Hafiz ini kemudian mendapatkan titel, gelar, mantep ya. Ya, gelar yang mereka dapetin ini miris banget, yaitu gelar tersangka vonis hukuman seumur hidup termuda di Indonesia guys ya. Keluarganya juga ujung-ujungnya yang sedih ya. Bukan elunya doang yang berdua yang lakuin, bukan. Bapak ibu lu bagaimana, perasaannya hancur ya tongnya. Ya gua mah selaku netizen ya apalah tuh gua gitu kan ya, cuman butiran debu dan upil yang berterbangan doang gitu kan ya. Ya gue cuma bisa berharap jangan lagi ada yang begini-begini. Udah stop, cukup sampai di situ aja gitu ya. Kasihan mak bapak lu yang udah nyekolahin lu tinggi-tinggi, udah ngedidik lu baik-baik ya, diajarin bersosialisasi dengan baik ya, bertetangga dengan baik. Ya udah baik-baik dah tuh ya. Ya lagian juga kan yang namanya mantan kan pernah ngasih lu kenang-kenangan ya kan, pasti kan kenang-kenangan kasih kan ya. Aduh, udah makanya ingetin manis-manisnya aja, namanya juga kenangan buat dikenang, bukan buat dijadiin baper-baperan ya.
Oke dah, gue cukupin dah pembahasan kita kali ini guys ya. Sebelum lu muntah gara-gara dengan nasihat gue yang kepanjangan ya kan. Gue mau ngucapin banyak makasih nih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk tombol likes-nya, share-nya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya nih di bawah nih, Mari nih ya, @akuilas_room. Jangan lupa bahagia guys. See you on next video. Nah, selama muter-muternya ini, proses muter-muternya sih dan setelah lulus dari SMA 36 Negeri Jakarta ya guys ya, Adelina siapa ya Adelina ya?